Profesor boleh bangga dengan ciptaannya, Amerika boleh bangga dengan penemuannya, Islam harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak rindu. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhillu fala hadiyalah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini, tepatnya dalam rangka acara musabaqah tilawatil Quran sekecamatan Tegara yang tepatnya di Desa Matang Segarau. Dialah Allah yang telah memberikan kita kesehatan yang mengganti sebuah kesedihan menjadi sebuah kesenangan dan mengganti sebuah kesakitan menjadi sebuah kesembuhan. Tiada hari tanpa kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu seorang proklamator yang tak pernah kotor apalagi berkata kotor, seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi apalagi berburuk hati, seorang pembawa amanat yang tak pernah hianat apalagi berbuat jahat, seorang pahlawan yang tak kenal siang maupun malam demi melafazkan kalimat la ilaha illallah. Buah hatinya Aminah, jantungnya Abdullah, intannya kota Mekah, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang berbahagia. Di berbagai penjuru dunia, teknologi sudah menjadi aset penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bermunculan informasi dan berita yang bercampur aduk sehingga menjadi informasi yang real dan hoax. Namun kebanyakan yang terjadi, contohnya di Indonesia, banyaknya berita hoax yang tersebar yang memberikan contoh yang kurang baik dalam pandangan Al-Quran. Biasanya berita hoax ini disebarkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Banyaknya berita hoax yang tersebar menyebabkan kalangan anak-anak hingga remaja yang melakukan hal yang sama dalam penyebaran berita tanpa adanya saling sebelum sharing. Bahkan sebuah data telah menyebutkan bahwa Indonesia merupakan pengguna media sosial terbesar ketiga di seluruh dunia. Dan biasanya berita hoax ini dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk untuk kalangan masyarakat, terutama untuk anak-anak yang masih dalam umur belajar. Biasanya berita hoax ini dikemas dengan baik dan lalu disebarkan ke kalangan masyarakat, dan agar masyarakat percaya dengan apa yang telah mereka dengar. Melatar belakangi hal tersebut, kami
kami telah merangkum sebuah sarahan yang akan kami sampaikan dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax. Dalam Quran surah Al-Ahzab telah dijelaskan sebagaimana Allah melaknat dan menyebutkan orang-orang yang menyebarkan berita palsu, termasuk orang-orang yang munafik, yang mana akan dilantunkan oleh qori'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradu wal murjifun fi qulubihim maradu wal murjifuna fil madinah في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنخرجنك بهم ثم لا يجاورون فيها hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebenarnya. Dalam sebuah tafsir dari Ibnu Katsir telah menjelaskan, kemudian Allah berfirman mengancam orang-orang munafik, yaitu mereka yang menampakkan keimanannya sedangkan di dalam batinnya menyimpan kekufuran, dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya. Quran surah Al-Ahzab ayat 60. Menurut Ikrimah dan lain-lainnya, yang dimaksud dengan mereka di sini adalah para pezina, dan yang mereka orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah. Quran surah Al-Ahzab ayat 60, yaitu orang-orang yang mengatakan kepada Nabi dan kaum muslimin bahwa sebentar lagi akan ada pasukan musuh dalam jumlah yang sangat besar dan akan menyerang, dan sebentar lagi akan ada perang yang dahsyat. Padahal berita itu adalah berita dusta dan hanya buatan belaka. Dan jika mereka tidak berhenti dalam melakukan perbuatan yang dapat mengganggu Nabi Muhammad SAW dan menyakitinya, dan mereka tidak akan lagi kembali ke jalan yang benar, niscaya kami memerintahkan kamu untuk memerangi mereka. Quran surah Al-Ahzab ayat 60. Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan mereka ialah kami benar-benar akan menjadikanmu berkuasa atas mereka.
Dan menurut Qatadah bahwa sesungguhnya kami akan memerintahkanmu untuk memerangi mereka. Menurut As-Saddi bahwa sesungguhnya kami akan memberikan pelajaran kepada mereka melalui dan kemudian mereka tidak akan menjadi tetanggamu lagi di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar dalam keadaan terlaknat. Quran Surah Al-Ahzab ayat 60-61. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang berbahagia, seharusnya kita sebagai seorang muslim dan manusia yang telah diberikan akal sehat, kita harus dapat mengambil dan mempercayai apa yang telah kita dengar. Karena kita tidak tahu kapan kita bisa menerima informasi yang benar. Karena pada dasarnya apabila kita tidak menerima informasi dengan benar, maka kita akan mendapatkan dampak risiko yang sangat buruk terhadap kita dan pertumbuhan orang-orang di sekitar kita. Karena yang dimana berita hoax ini yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan mereka sendiri, sehingga menyebabkan kalangan anak-anak hingga dewasa yang pemikirannya hancur akibat berita hoax yang tersebar, sehingga yang menyebabkan banyaknya risiko. Contohnya saja, yang pertama, rusaknya pemikiran anak-anak hingga dewasa di Indonesia. Yang kedua, banyaknya isu-isu yang buruk yang jauh dari pandangan Al-Quran. Yang ketiga, rusaknya generasi yang hancur akibat informasi yang kurang jelas, sehingga menyebabkan rusaknya generasi muda di Indonesia. Betul hadirin? Banyaknya isu-isu tentang berita hoax yang menyebar di Indonesia menyebabkan kita hingga melapangkan dengan yang sangat buruk, berdampak yang sangat buruk. Tapi dengan banyaknya isu-isu telah mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan dasarnya apabila kita mendapatkan informasi yang benar, termasuk informasi itu dalam sumber yang benar juga. Contohnya, kita sebagai seorang muslim, kita sudah mendapatkan berita yang sudah benar, yang lagi mendapatkan yang jahat. Dan sehingga dalam menyebarkan berita hoax ini, kita harus teliti dalam menerimanya. Sebagai contoh, kita sebagai seorang muslim, kita kan sudah mendapatkan berita yang benar, sehingga kita telah mendapatkan berita yang benar dengan kita menyalin sebelum sharing. Dan contohnya yaitu Al-Quran. Al-Quran telah menjadi pedoman hidup kita. Al-Quran juga menjadi pedoman dan konsep bagaimana kita menerima sebuah berita. Al-Quran juga menjadikan petunjuk bagaimana kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan as-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran juga mengajarkan bagaimana kita cara menerima segala sesuatu, baik itu pencipta ataupun berita terkini. Karena hal yang baik berasal dari hal yang baik juga. Dan jangan pernah sesekali kamu berputus asa dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadamu. Seperti dalam Quran Surah Yusuf yang mana akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Ya bani yazhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min ruhillah. Ya bani yazhabu fatahassasu
إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang berbahagia. Kesimpulan carahan kami tadi adalah yang pertama, selalu libatkan Al-Quran dalam kehidupanmu. Yang kedua, yakinkan dirimu untuk lebih banyak dekat terhadap Al-Quran. Yang ketiga, jadilah remaja yang selalu berjalan di sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pedomannya Al-Quran. Yang keempat, selalu dekatkan dirimu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala agar kamu tidak tersesat di jalan apapun. Yang kelima, jadilah remaja yang cerdas dalam menerima informasi ataupun berita dan selalu menyaring sebelum sharing agar berita yang kamu dapatkan benar infonya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah datangnya dari pribadi kami bertiga. Semoga sarahan yang tadi kami sampaikan dapat menjadikan kita insan dan manusia dan dapat menyaring informasi dan juga menyaring informasi. Dan semoga kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman agar kita tidak tersesat di tengah jalan. Jalan-jalan di tepi pantai, di pantai bertemu Salman Khan. Semoga sarahan yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat diamalkan. Burung pipit terbangnya rendah, makan asam lakum di atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah.